Jika anggap saja kita yang tertinggi ya 65%, berarti sisa oli yang di kompresor aja itu sekitar 45%. Nah, ini masih bisa berkurang lagi teman-teman. Kalau teman-teman nontonnya di skip-skip, maka tidak akan bisa memahami penjelasan sebanyak ini. Oke, jadi nontonnya jangan di skip. Halo teman-teman semua, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Oke teman-teman, benarkah oli AC bisa habis atau berkurang? Nah, di sini akan saya bahas. Karena banyak banget pertanyaan, Mas kenapa oli ditambah atau diganti? Kalau padahal kan masih dingin, kalau tidak bocor kan berarti olinya nggak habis. Nah, itu benar sekali ya, pendapat seperti itu memang benar. Cuma di sini ada alasan lain mengapa harus dilakukan penambahan atau penggantian atau perawatan itu tadi. Jadi di simpel penyebutannya perawatan ya. Karena saya sering menemukan freon itu masih penuh. Pada kasus mobil itu sering menemukan freon masih penuh, berarti kan tidak ada kebocoran. Karena kerusakan lain, misalnya pembongkaran dilakukan karena maniklat rusak seperti itu. Nah, oli kompresornya itu ada yang tinggal sedikit ataupun kosong sama sekali. Jadi di situ jelas bahwa oli bisa berkurang ataupun habis. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa oli bisa berkurang berdasarkan pengalaman saya dan pendapat saya. Mungkin teman-teman sesama seprofesi servis AC ada yang berpendapat lain mungkin. Oke, jika teman-teman suka video ini, saya harap untuk bantu subscribe ya, bantu subscribe supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang seputar AC mobil, bagi ilmu. Oke, di sini saya jelaskan dengan gambar yang sangat sederhana ya, ala kadarnya, yang penting teman-teman bisa memahami. Oke, di sini kita bahas mulai dari AC baru ya, anggap saja AC baru, mobil baru dari pabrik, itu kan masih normal semua ya. Untuk kapasitas oli kompresor itu berbeda-beda ya, double blower dan single blower itu juga jumlahnya biasanya berbeda. Nanti setiap mobil jenisnya juga berbeda, seperti Datsun Go itu kapasitasnya cuma 120 mililiter, dan mungkin kompresor yang jenis Denso seperti Panther itu kapasitasnya kurang lebih 200 mililiter. Jadi beda-beda tiap mobil. Ini saya buatkan contoh untuk yang jumlah terbanyak, misalnya 200 mililiter untuk kompresor. Ini oli untuk kompresor ya. Jadi di kondensor dan evap itu tidak ada olinya, tapi nanti bakal terisi oli. Jadi untuk pengisian awal itu pastinya di kompresor. Jadi kondensor dan evap tidak diisi, tapi bakal terisi. Oke, jadinya akan saya jelaskan, semoga teman-teman bisa memahami. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Saat AC hidup, saat sistem AC itu hidup, dia akan kompresor ini memompa freon ya, memompa freon, bersirkulasi ke kondensor, selang, ke evap, balik lagi ke kompresor seperti ini. Ini pipa balik ya, balik. Ini pipa tiup. Oke, seperti itu. Jadi oli sama freon itu menjadi satu, teman-teman. Jadi saat AC dihidupkan, maka freon mengalir beserta oli. Jadi sebagian oli itu ikut mengalir dengan freon ya, teman-teman. Mengalir ke sini. Jadi di sini nanti terisi oli juga. Oli mengalir ikut freon kembali lagi ke sini. Nah, di saat kondisi selang, kondensor, evap ini kering, tidak ada oli, terus lalu mendapatkan oli beserta freon yang mengalir itu tadi, maka akan ada oli yang menempel atau tersisa di bagian komponen-komponen lain ini. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi oli yang mengalir dari freon bersama freon tadi ada yang menempel atau mengendap di bagian komponen lain selain kompresor. Nah, misalnya di kompresor ini yang menempel atau yang
mengendap itu 5%. Di selang 5%. Di sistem selang itu 5%. Di selang sini juga 5%. Aduh. Nah, seperti itu. Maka untuk selang saja ini sudah berkurang selang sebesar 15%. Jadi dari 200 ml tadi itu sudah berkurang 15%. Oke, lanjut ke kondensor. Kondensor ini biasanya lebih banyak pengendapan olinya yang menempel atau yang tersisa yang tidak bisa balik ke kompresor. Itu bisa mencapai 20% di kondensor aja. Nah, kondensor sudah 20%. Nah, ini sudah 35% dari jumlah 200 ml tadi. Kemudian evaporator ini karena umumnya lebih kecil komponennya, itu sekitar 15%. Ini evap 15%. Nah, dari sekian ini sudah berkurang 50%, teman-teman. 50%. Nah, berarti kan tinggal 100 ml, berkurang 50% dari 200 tinggal 100 ml. Otomatis di sini akan berkurang, teman-teman. Berkurang karena sisa pengendapan yang ada di komponen lain ini tadi. Nah, 100 ml ini apa masih cukup untuk melumasi kompresor? Masih cukup, karena nanti sebagian yang sisa-sisa ini akan sedikit-sedikit ikut sirkulasi lagi. Tapi tetap ada yang mengendap, tidak bisa sirkulasi. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Nanti ini bisa berkurang lagi. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah memahami pengurangan oli dari sistem kerja AC ini. Nah, ada satu lagi yaitu penguapan akibat gesekan untuk pelumasan kompresor. Ini juga biasanya bisa terjadi ya, menguap kurang lebih 5%. Jangka waktu misalnya jarak tempuhnya sekitar 20.000 bisa menguap sekitar 5%, atau mungkin bisa lebih karena faktor tidak pernah perawatan, misalnya sampai 40.000 60.000 kilo aslinya masih dingin, tidak pernah dirawat, itu bisa berkurang misalnya sampai 15%. Jadi ini anggap saja sudah sekitar 55 sampai 65%, tergantung jangka waktu perawatan kita yang kita lakukan ya. Tapi jika tidak pernah perawatan bisa 65%. Tuh. Nah, berarti jika anggap saja kita yang tertinggi ya 65%, berarti sisa oli yang di kompresor aja itu sekitar 45%. Nah, ini masih bisa berkurang lagi, teman-teman. Kok bisa? Bisa. Seperti ini penjelasannya. Jadi saat AC hidup, itu tadi sirkulasi freon tadi, kan sebagian oli kan ikut bersirkulasi. Jika misalnya sirkulasi masih posisi sini, kan kondisi ini bisa berkurang, teman-teman. Bisa kurang 15% ataupun ini ya 45%. Jadi oli yang ikut mengalir itu bisa mencapai 5% ataupun 10%. Jadi mungkin ini sekitar masih 30%, anggap saja. Nah, 30% ini cukup nggak melumasi kompresor ini. Kalau saat sirkulasi terus-menerusan itu masih cukup ya, teman-teman. Tapi jika jangka panjang, biasanya pengendapannya akan semakin parah. Oli itu akan mengendapnya semakin parah di kondensor dan evaporator. Nah, ini masih bisa berkurang lagi, teman-teman. Bisa sampai oli kompresor itu habis, itu karena belum lagi yang di double blower, teman-teman. Nah, double blower kan itu ada sambungan pipa 2 ya. Itu juga ada evap. Nah, di evap dianggap saja di belakang itu persentasenya lebih kecil ya, misalnya 10%. Terus di selang-selangnya misalnya 5%, ini 15%, ini tinggal 15% dari sisa yang di kompresor ini tinggal 15%, teman-teman. Nah, itu nggak kurang banget untuk melumasi kompresor. Jadi pentingnya perawatan itu ya, teman-teman. Kenapa oli tinggal dikit kok AC masih dingin? Masih karena kompresornya itu masih ada daya kompresi dan daya isapnya. Tapi kalau pelumasan kurang, lama-lama akan mengalami penggesekan berlebih ya di kompresor ini antara pistonnya.
Otomatis jika kompresornya itu pistonnya sudah aus, sudah longgar, maka daya kompresi dan hisapnya itu bisa hilang, tidak ada. Nah, jika sudah rusak seperti itu, tidak ada daya hisap dan kompresinya, maka AC sudah nggak bisa dingin meskipun freon masih penuh. Jadi yang pertama itu pentingnya pelumasan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk cara menambah atau perawatan oli kompresor tersebut? Nah, itu ada dua alternatif, bisa ditambah atau diganti. Kalau ditambah ya bisa ditambah, kalau diganti bisa dengan sistem flashing, dengan sistem alat yang sistem komputer itu, alat recovery. Nah, ini buat teman-teman yang nonton video ini yang bukan jasa servis, itu bisa konsultasi ke bengkel langganan teman-teman semua, langsung konsultasi langsung bagaimana mau perawatan nambah atau diganti dengan flashing. Itu tentunya itu nanti akan berbeda biaya teman-teman. Jika flashing diganti dengan sistem flashing, sistem alat komputer tadi, ataupun cuma ditambah, itu nanti taruhnya berbeda. Jadi teman-teman tinggal konsultasi langsung ke bengkel langganan teman-teman semua, bengkel terdekat ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah bisa memahami semua kan? Nah, harusnya bisa. Jika teman-teman nontonnya nggak di skip dengan penjelasan sebanyak ini, harusnya bisa memahami. Tapi kalau teman-teman nontonnya di skip-skip, maka tidak akan bisa memahami penjelasan sebanyak ini. Oke, jadi nontonnya jangan di skip, dan jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan info penting seputar AC mobil dari channel ini. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.